Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Muzaki. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung tahun 2024. Nah, di video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi prasyarat ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Pak Wahyu Eko. Nah, jadi di video kali ini saya lebih tepatnya diperintahkan atau ditugaskan untuk membuat video tutorial yang akan memberikan tutorial mengenai penggunaan fungsi juga array dalam sebuah program, khususnya program C++ dalam bahasa C++ ya. Jadi untuk lebih lanjutnya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Nah, yang pertama-tama yang harus disiapkan oleh user atau oleh pengguna ketika ingin memulai membuat suatu program itu adalah aplikasinya. Nah, aplikasinya ini untuk bahasa C++ sendiri yang saya tahu itu ada kode block, Visual Code, sama Dev C++. Nah, untuk di video kali ini dan yang biasanya saya pakai itu adalah Dev C++. Nah, jadi aplikasinya yang kayak gini, yang warna biru dongker kayak gini. Kayak baju saya ya. Nah, jadi untuk install aplikasi ini sebenarnya cukup mudah. Tinggal ke web aja dan cari uh, aplikasi Dev C++, nanti bakalan ada websitenya dan ada pengarahannya segala macam dari websitenya sendiri. Jadi benar-benar dimudahkan sih dalam menginstalnya. Menurut saya tidak ada kesulitan sama sekali. Selanjutnya kita langsung buka aja aplikasinya untuk start mulai programnya. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini ketika dibuka pertama kali. Dia masih blank, putih aja, kosong. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa mulai buat programnya ini? Nah, jadi yang pertama di pojok sebelah kiri itu ada file, ada tulisan file, tinggal kita klik aja. Nah, habis itu tinggal klik new. Nah, sebenarnya cara lebih cepatnya itu ada, kalian tinggal klik ctrl plus n. Nah, jadi dia langsung automatically kayak gini, langsung ada program untuk bisa kita nulisnya, langsung ada halaman atau page untuk kita bisa nulisnya. Nah, biasanya kalau saya sih lebih suka langsung ctrln aja ya, karena lebih singkat gitu loh. Nah, langsung aja kita mulai. Mungkin untuk video tutorialnya saya bakalan startnya dari fungsi dulu kali ya. Nah, jadi dalam bahasa C++ ini itu kita ada beberapa perintah yang harus kita masukin. Yang pertama itu adalah include IOStream. Nah, di include IOStream ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi include IOStream ini agar kita pemrogram atau user kita bisa akses pusaka file C++ untuk masukin perintah kayak perintah cin itu untuk input dan perintah cout untuk outputnya. Nah, ini ada kesalahan stream kayak gini. Selanjutnya di baris kedua itu kita masukin perintah lagi, itu dia using namespace std. Nah, fungsi namespace std sendiri ini itu fungsinya agar lebih ringkas aja, agar user atau pemrogram itu nggak perlu nulisin std.2 di setiap barisnya. Karena kalau misalkan tanpa using namespace std ini, kita harus nulisin, misalkan kita ingin menggunakan perintah cout nih, itu kita harus nulisin cout.2 std kayak gitu. Jadi akan membuat program itu kesannya lebih panjang mungkin ya. Mungkin untuk beberapa pemrogram bakalan bikin ribet juga karena harus mengulang-ulang itu terus. Jadi kita perlu untuk nulisin using namespace std ini. Ini perintah-perintah ini menurut saya sangat penting ya, karena perintah ini dapat mempermudah kita dalam membuat program dalam bahasa C++. Selanjutnya itu kita deklarasiin dulu fungsinya. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan fungsi itu dia dideklarasikan di awal. Nah, untuk program kali ini itu saya bakalan buat fungsi yang menghitung luas segitiga. Nah, jadi langsung aja kita deklarasiin dulu fungsinya dengan cara
pilih tipe data apa yang mau kita pakai. Nah, di sini kayaknya saya mau pakai tipe datanya yang double. Dengan tipe data double, habis itu nama fungsinya adalah hitung luas segitiga. Oke. Hitung luas segitiga. Nah, hitung luas segitiga. Nah, di mana di hitung luas segitiga ini itu parameter yang ingin saya masukkan itu ada dua, yaitu alas sama tinggi. Nah, jadi kita tinggal tulis aja dari di sini double. Tipe datanya saya tetap pakai double. Teman-teman bebas mau pakai double, integer, apapun yang sekiranya itu bisa untuk program yang teman-teman pengen buat gitu. Saya pakai double untuk alas dan double tinggi. Oke, nah habis itu di dalam suatu fungsi itu kita perlu yang namanya tulis return value. Nah, apa sih gunanya return value ini? Return value ini itu fungsinya untuk mengembalikan nilai atau hasil dari suatu program. Nah, jadi di sini kita tulis dulu return. Karena saya mau ngitung luas segitiga, jadinya saya masukin returnnya itu rumus untuk menghitung luas segitiga ya. Itu kan luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Jadinya di sini saya pakai setengah 0,5 ya. Di kali alas dikali tinggi. Oke. Nah, setelah itu kita tutup blok kode untuk mengakhiri fungsi ini. Selanjutnya kita ke in main. Kita tulis in main. Nah, apa sih in main ini? In main ini merupakan badan utama atau badan inti dalam suatu program. Jadi kalau misalkan dalam suatu program ada in main, nah in main itu merupakan blok kode yang akan menjalankan kode-kode program yang kita buat gitu. Nah, kita langsung aja di sini deklarasiin lagi fungsinya itu double. Tipe datanya double yang dimana nanti akan menyimpan inputan atau nilai yang dimasukkan oleh user, yaitu yang tadi parameter di fungsi tadi, yaitu double alas dan double tinggi berarti ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah udah mendeklarasikan untuk variabel alas dan variabel tingginya ini, itu kita tulis perintah cin dan cout-nya. Nah, cout yang pertama itu kita akan masukkan alas segitiga. Habis itu cin-nya itu adalah variabel alas tadi ya. Nah, untuk perintah cout yang kedua itu sama kayak yang pertama, cuma bedanya yang pertama alas, yang kedua ini berarti tinggi ya teman-teman. Nah, untuk cin-nya itu kita panggil variabel tinggi berarti. Oke. Nah, habis itu kita panggil lagi nih fungsi dari kita untuk menghitung luas segitiganya. Itu sama tipe datanya itu saya pakai double. Jadi double luas sama dengan, nah bedanya ini kalau misalkan kita pakai fungsi, kita nggak perlu lagi tuh panggil-panggil perintah-perintah yang lain. Kita cukup panggil aja fungsinya hitung luas segitiga. Nah, nanti dia bakalan otomatis menghitung nilai yang ada di fungsi hitung luas segitiga itu. Hitung luas segitiga ya teman-teman. Hitung luas segitiga yang dimana itu kan kita tadi pakai alas
dan tinggi ya. Oke, habis itu si outnya, selanjutnya si out ya. Si outnya adalah luas segitiga adalah n-line. Nah, n-line ini fungsinya itu untuk membuat garis baru ya teman-teman. Jadi dia fungsinya sama kayak enter. Selanjutnya ada return zero yang fungsinya itu untuk mengembalikan nilai ke semula sebagai tanda kalau misalkan program itu telah berjalan dengan benar. Jadi zero kesalahan lah. Nah, selanjutnya kita jalankan program nih. Nah, tapi ada yang lupa. Nah, di CTRLN tadi itu kita hanya ngebuka si filenya aja, ngebuka blank page aja kan. Nah, tapi kita belum simpen tuh. Nah, jadi cara untuk simpennya itu kita tinggal CTRL-S aja. Nah, di sini kita tulis fungsi luas segitiga. Nah, kita simpan dulu programnya ini. Nah, ini dia nih, kalau misalkan udah disimpan, yang tadi kalau misalkan teman-teman notice namanya itu untitled 1, itu dia langsung berubah jadi fungsi luas segitiga kayak nama yang tadi udah kita masukin. Ini sebenarnya namanya bebas sih. Cuma untuk lebih mudah, teman-teman bisa nama ini itu sesuai sama program itu tuh ngejalaninnya tuh apa gitu. Terus itu coba kita run. Nah, ini masih ada kesalahan nih teman-teman. Kesalahan itu mungkin ada di bagian coba ya. Sini mungkin. Ini kita cari-cari aja dulu ini kesalahannya ada di mana. Ini ada di perintah cin-nya. Nah, ini nih kebalik nih teman-teman, ternyata perintahnya tandanya itu malah sama kayak si out. Nah, ini untuk kita bisa lebih teliti lagi ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini tampilannya kalau misalkan program itu sudah bisa berjalan. Nah, kita disini masukin alas segitiganya. Kita masukin aja 10 ya. Habis itu untuk tingginya 11 mungkin. Nah, hasil luas segitiganya itu adalah 55. Sesuai kan sama rumus yang tadi, itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi 0,5 kalau dalam program tadi ya teman-teman, itu 0,5 dikali 10 dikali 11. Itu hasilnya adalah 55. Nah, untuk selanjutnya itu kita bakalan bahas ke array mungkin ya. Kita langsung masuk ke array aja. Nah, untuk yang kedua itu kita bakalan buat sebuah video tutorial itu untuk membuat program array. Jadi langsung aja kita masuk ke programnya. Jadi yang pertama masih sama kayak program yang fungsi tadi, itu kita tulis dulu pusaka-pusaka yang ada di bahasa C++ ya. Tambahkan ada include iostream. Habis itu using dan kalau misalkan di dalam suatu array itu kita langsung aja masuk ke in main atau blok kode utamanya. Jadi kita nggak usah tulis dulu fungsi atau segala macamnya. Jadi kita langsung tulis aja in main, ketik in main.
Habis itu tinggal kita tulis saja elemen arraynya yang mau kita masukin itu apa. Nah di sini kita tulis dulu tipe data yang mau dimasukin itu apa. Kalau saya di sini mau pakai tipe data integer ya, karena tadi kan kita udah pakai double, sekarang kita pakai integer. Sebenarnya untuk tipe data ini itu bebas, mau pakai integer kah, float atau double itu bebas sesuka pemrogram atau user. Habis itu kita tinggal masukin nama arraynya, itu saya mau namanya nilai quiz saja. Nilai quiz. Yang dimana nilai quiz ini akan menyimpan 3 elemen array. Oke. Nah, di sini tinggal kita buka pakai kurung kurawal, habis itu masukin berapa nilai kuisnya. Kan tadi kita ada masukinnya 3 elemen. Nah, berarti kita masukin 3 nilai di dalam si array ini. Itu ada sama masukin 100, 87 dan 86. Nah, setelah itu kita masuk ke perulangan. Nah, di sini kita pakai jenis perulangan itu perulangan for aja. Yang dimana perulangan for ini itu ada integer i sama dengan 0. Karena dalam suatu array itu indeksnya itu dimulai dari 0 ya teman-teman. Indeksnya dimulai dari 0, jadi i-nya itu kurang dari 3. Berarti kurang dari 3 karena kan indeksnya kita mulai dari 0. Jadi ngitungnya itu indeksnya 0, 1, 2 gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 3. Selanjutnya ada i plus plus. Nah, ada i plus plus. Setelah itu kita tulis si outnya. Si outnya adalah nilai quiz ke strip untuk i-nya berarti dia i plus 1. Kenapa i plus 1 untuk nilainya ini? Karena kita kan tadi array itu indeksnya ada di 0 ya teman-teman. Nah, jadi biar nanti di outputnya karena arraynya ini startnya dari 0, jadi untuk outputnya nanti dia bakalan i plus 1, jadi 0 plus 1. Nah, di si outnya nanti nilai pertama itu nanti bakalan 100 yang tampil seharusnya ya. Habis itu adalah di sini kita kasih spasi dari nilai quiz inline. Oke. Inline ini fungsinya untuk buat garis baru teman-teman. Jadi fungsinya sama kayak enter ya. Habis itu kita tutup blok kodenya untuk perorangan for itu dengan menggunakan kurung kurawal tertutup. Habis itu return 0 untuk mengembalikan nilai yang menyatakan bahwa program ini telah berjalan secara baik dan benar tanpa adanya kesalahan. Nah, ini untuk kita kan itu kita simpan dulu karena tadi kan kita ctrl dia nggak langsung kesimpan ya filenya. Langsung kita simpan di sini array nilai quiz namanya. Nah, jadi langsung aja kita run program array ini. Nah, jadi tampilannya itu bakalan kayak gini ya teman-teman. Jadi outputnya itu adalah nilai quiz ke-1 adalah 100, nilai quiz kedua 87, nilai quiz ketiga 86. Sesuai sama hasil dari setiap elemen yang udah saya masukin tadi di
array-nya itu ada 3 elemen, ada nilainya itu pertama 100, 87 sama 86. Nah, jadi sekian video dari saya. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat saya lebih paham akan penggunaan fungsi juga array dalam penggunaan dalam suatu program, dan semoga saya juga mampu untuk bisa mengerjakan UAS algoritma dan pemrograman ini dengan baik, dan semoga semuanya bisa saya kerjakan dengan baik, dan semoga juga ilmu dari Pak Wahyu Eko ini bisa bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya juga. Terima kasih, dan semoga saya bisa untuk lebih mendalami lagi tentang array dan fungsi ya terutama. Sekian dari video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.